Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dahlia. Saya mahasiswi Universitas Primagraha, semester 3, Prodi Manajemen. Adanya video ini adalah untuk pengumpulan tugas UTS dari Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Kita mulai saja. Kita harus tahu apa itu kepemimpinan bisnis. Kepemimpinan bisnis adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai keterampilan. Yang pertama, visi, mampu menetapkan tujuan yang jelas dan menginpresentasikan. Lalu ada komunikasi. Komunikasi menyampaikan ide dan efektif dan membangun hubungan yang baik. Lalu ada motivasi. Motivasi mendorong tim untuk memberikan yang terbaik. Lalu ada pengambilan keputusan, membuat pilihan yang tepat bahkan di bawah tekanan. Setelah itu ada adaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Pada intinya, pemimpin bisnis adalah sosok yang dapat menginpresentasi dan membimbing lalu memotivasi, lalu menyelesaikan masalah dan mengembangkan orang lain. Lanjut, sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan telah mengalami inflasi signifikan sepanjang sejarah. Dari era klasik hingga digital, konsep kepemimpinan terus berkembang. Perjalanan ini mencerminkan perubahan dalam pemahaman tentang produktivitas, motivasi, dan efektivitas organisasi. Lalu ada era klasik, awal perkembangan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada fokus pada produktivitas. Kepemimpinan dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui metode sistematis. Yang kedua ada pendekatan mekanis. Organisasi dipandang sebagai mesin dengan kepemimpinan sebagai pengendalian utama proses kerja. Yang ketiga ada pengembangan teori. Munculnya teori-teori awal manajemen yang menekankan struktur dan kontrol organisasi. Selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Yang pertama ada efisiensi kerja, yang kedua ada standarisasi, yang ketiga ada kepemimpinan sebagai kontrol. Selanjutnya ada teori administrasi. Ada beberapa. Yang pertama ada prinsip administrasi sebagai foil mengembangkan prinsip-prinsip manajemen yang masih relevan hingga kini. Ia menekankan perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan untuk pengendalian. Lalu ada peran pemimpin, bertugas mengordinasikan fungsi-fungsi manajemen. Fokusnya adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu ada hierarki organisasi. VL memperkenalkan konsep struktur berorganisasi yang jelas. Ini menjadi dasar bagi pengembangan teori organisasi modern. Ada era hubungan manusia. Yang pertama ada penelitian Hartford, yang kedua ada teori X dan Y, yang ketiga ada fokus pada kesejarahan. Ini juga ada era digital dan masa depan. Yang pertama ada kepemimpinan digital, yang kedua ada kepemimpinan agile, yang ketiga ada kolaborasi global, yang keempat ada inovasi berkelanjutan. Selanjutnya ada pengertian model dan teori kepemimpinan. Model kepemimpinan merujuk kepada cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain.
Model ini mencakup berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh pemimpin dalam mengelola tim dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan teori kepemimpinan adalah gerakan konseptual yang menjalankan bagaimana kepemimpinan berfungsi dalam konteks sosial dan selanjutnya juga ada gaya dan teori kepemimpinan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama gaya kepemimpinan transformasional, yang kedua ada gaya kepemimpinan transaksional, yang ketiga ada kepemimpinan demokratis, yang keempat ada gaya kepemimpinan otokratis, yang kelima ada gaya kepemimpinan supportive, yang keenam ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yang ketujuh ada gaya kepemimpinan karismatik, yang kedelapan ada gaya kepemimpinan visioner. Di sini juga ada peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi sangatlah signifikan. Seseorang pemimpin berfungsi sebagai pengarah dan inspirator yang mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota tim. Dengan memberikan arahan yang jelas, pemimpin membantu menciptakan keselarasan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan. Model dan teori kepemimpinan menggerakkan berbagai pendekatan dalam kepemimpinan seperti teori sifat, teori perilaku, teori kontigonis, dan teori transversional yang terfungsi pada inspirasi dan motivasi. Kita juga harus tahu jenis gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada transaksional yang berdasarkan penghargaan dan konsekuensi. Yang kedua ada transformasional yang beradaptasi dengan perubahan, mengimplementasi pertumbuhan tim. Lalu yang ketiga ada perwibawa yang fokus hubungan antara pemimpin dan karyawan. Lalu ada yang keempat ada demokratif yang mengambil keputusan yang efektif. Pemimpinan strategis dalam manajemen. Kemampuan pemimpin untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategis dan efektif. Berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kepemimpinan. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada keanekaragaman, yang ketiga adalah meningkatkan keberlanjutan. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Manfaat pertama, membangun tim yang kuat, mendorong motivasi, mendukung pengambilan keputusan. Yang manfaat kedua, peran pemimpin menginspirasikan tim, mendorong inovasi. Definisi perilaku kerja. Perilaku kerja adalah sikap, tindakan, dan cara seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Ini mencakup bagaimana individu bekerja dan memenuhi target yang ditetapkan oleh organisasi. Perilaku kerja yang positif mencerminkan kedisiplinan, komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan lingkungan kerja yang sehat. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada lingkungan kerja, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada keterampilan dan kompetensi. Kelima ada penghargaan dan pengakuan. Yang keenam ada kesehatan dan mental dan fisik. Yang ketujuh ada nilai dan etika pribadi. Yang kedelapan ada hubungan interpersonal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pembahasan materi kepemimpinan bisnis yang saya bawa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.